Kisah seorang pria yang mengalami tekanan pekerjaan dan juga beban keluarga yang berat, membuatnya mengalami kesetresan lalu melampiaskannya ke hal yang salah. Sebuah kesalahan dilakukannya, namun dia masih ragu dengan apa yang diperbuatnya. Mungkin banyak orang yang merasa terbebani dengan tekanan pekerjaan atau beban kehidupan. Kamu mungkin salah satunya. Bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya? Nah, film yang satu ini mungkin bisa jadi pilihan untuk permasalahan kamu. Film Fatal Crossing yang bergenre drama dengan bumbu romantis dirilis pada tanggal 28 Mei 2018. Oke, selamat datang para pecandu Mupi atau para pecandu Push Rank. Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan kocokan, kencangkan celana, dan kuatkan pikiran karena Anda ada di... Berawal dari seorang pria bernama Carson Griffin yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya di lantai kamarnya. Melihat jam di ponselnya, membuatnya kaget hingga bergegas. Dia pun berjalan di parkiran menuju ke mobil putihnya. Ketika hendak membuka pintu dengan remote-nya, dia memperhatikan ada sesuatu pada mobilnya. Ia pun mengeceknya, dan ternyata ada noda darah pada bemper mobilnya. Nampak kaget dan bingung, ia pun langsung mencucinya sampai bersih. Mercy yang kelihatan khawatir dengan keadaan Carson mencecarnya dengan pertanyaan. Namun, pria itu berhasil menenangkannya. Carson nampak tak bersemangat di meeting pagi ini. Setelah meeting selesai, bosnya berceloteh tanpa henti. Namun, Carson berfokus pada layar komputernya, melihat sebuah berita tentang tabrak lari yang menewaskan seorang pejalan kaki di Pacific Heights. Keesokan harinya, Carson mendatangi lokasi kejadian, memeriksa entah apa yang dicari, sedangkan di kejauhan nampak seseorang memperhatikan dari dalam sebuah mobil. Carson tampak termenung di depan sebuah makam. Di kejauhan terlihat seseorang datang mendekat, bertanya apakah Carson mengenalnya. Pria itu hanya pernah bertemu dengannya pada suatu acara. Mereka pun berkenalan. Sorenya, Mercy datang mengunjunginya. Mereka pun bertukar buih-buih liur dengan nafsu membahana. Namun, Mercy menghentikannya karena ada yang mau dibicarakan. Mercy meminta keseriusan Carson dalam status percintaan mereka. Namun, pria itu tetap pada keputusan. Untuk sementara, ia ingin tetap menjalani hubungan tanpa status. Iya guys, selama dua-duanya menyepakati, it's okay ya tanpa status. Di tempat yang berbeda, Harper yang terlihat serius dengan laptopnya mencari profil tentang Carson. Tiba-tiba datang Vince, kakak almarhum Jordan, membawakannya sebuah makanan. Vince terlihat mengkhawatirkan wanita itu. Harper hanya meminta untuk menelponnya dulu sebelum datang berkunjung. Tumpukan pekerjaan yang banyak memaksa Carson untuk bekerja lembur. Temannya memberitahu esok akan ada wawancara, mengajaknya berkembang sesuai dengan uang yang telah ditawarkan kepada mereka. Tak ada salahnya menambah personil untuk menunjang kinerja perusahaan. Namun, Carson menolaknya dan menyuruh untuk membatalkan sesi wawancara tersebut. Tak beberapa lama, ibunya menelpon, menanyakan tentang kiriman bulan ini. Kegalauan terus menyelimuti dirinya. Entah apa yang berkecamuk di dalam pikirannya, di rumah pun hanya botol-botol minuman yang menemaninya. Paginya di kantor, Mercy terus memperhatikan Carson. Ia mengajak pria itu untuk berbicara, menanyakan tentang tingkah laku Carson yang aneh. Namun, Carson tak ingin membahasnya. Carson hanya ingin berfokus pada pekerjaannya saja. Siang itu, dengan muka kucelnya, Carson keluar dari kantor. Sibuk dengan ponselnya, tiba-tiba seorang wanita menegurnya. Ya, dia adalah Harper, seorang wanita yang ditemuinya di makam Jordan. Harper mengajaknya makan siang bersama, namun Carson menolaknya karena sibuk. Singkat cerita, Carson bersedia menunjukkan restoran terdekat. Mereka terlibat pembicaraan di sepanjang jalan. Carson memberitahu kartu namanya, dan ia tidak jadi menemani Harper makan siang. Malamnya, terlihat Harper membuntuti sebuah mobil.
Kersen dan rekannya kembali ke kantor dengan perasaan senang, karena wawancara mereka dengan majalah berhasil dengan sukses. Ponselnya berbunyi, di seberang sana ternyata Harper yang menghubunginya. Wanita ini menagih janji untuk traktiran makan siangnya, dan Kersen pun menyetujuinya. Mereka berdua bertemu dan berjalan menyelusuri hutan kota. Tampak Harper banyak bertanya, seakan-akan mengorek-ngorek mencari tahu tentang kepribadian lelaki itu. Namun, Kersen menanggapinya dengan biasa saja. Kersen dan Harper semakin dekat. Mereka berjalan-jalan menikmati dinginnya suasana San Francisco. Kersen banyak bercerita tentang keluarganya, tentang penyakit ayahnya dan ibunya yang merawat. My dad has cancer. I'm never there. Di kantor, Kersen masih bertingkah aneh, sampai-sampai ajakan makan malam bersama tim kerjanya pun ditolak. Ternyata, Kersen sudah mempunyai janji dengan Harper untuk makan malam di rumahnya. Semakin malam, semakin intim di antara mereka, terbawa suasana hingga akhirnya Vince memasuki pintu dengan terburu-buru. Ia datang setelah Harper menelponnya sambil menangis. Vince tampak mengkhawatirkan Harper. Kakak Jordan ini mencecar pertanyaan kepada Harper, namun wanita ini tampak enggan menjawabnya. Vince pun mengecek ponsel Harper, namun ia tak dapat membuka passwordnya. Kersen seperti biasa nampak galau memandangi mobil putihnya. Ia selalu mengingat-ingat. Di kantor, Mercy dengan cepat menarik tangan Kersen menuju sebuah ruangan, mengajaknya bertukar buih-buih cairan mulut, lalu menservisnya. Malamnya, Kersen mengunjungi Harper. Wanita itu mempersilahkan masuk, meninggalkannya sebentar untuk menyiapkan dirinya sebentar. Kersen pun melihat-lihat sekeliling. Ia mengecek beberapa amplop di meja tamu Harper, dan ia menemukan sebuah nama yang tak asing. Sebuah surat yang ditujukan untuk Jordan Bird. Harper memanggil Kersen dan ia tak mendapatinya. Harper pun tak menemukan Kersen di ruangannya, melihat ke arah meja dan langsung pergi mengejar lelaki itu. Keesokan paginya, Kersen kembali mengunjungi kediaman Harper. Mereka akhirnya mengobrol, berusaha untuk jujur tentang kepribadian masing-masing. Di kantor, Mercy tampak menegur Kersen atas perilakunya, tentang kepedulian dirinya yang terjadi di lingkungan kantor, dan tentang hal-hal lainnya. Sampai pada saat Mercy bertanya tentang kecelakaan itu, hingga membuat Kersen marah pada cewek tersebut. Malamnya, Kersen kembali mengunjungi Harper. Ia membawakan bunga dan es krim. Kersen membantu Harper untuk menilai tugas murid-murid wanita itu. Hingga malam terus beranjak, dan terlihat Harper yang tertidur bersandar pada Kersen. Lelaki itu melihat laptop Harper. Ia menemukan file bertulis namanya kemudian membukanya. Lalu, akhir pekan ketika Kersen bersiap untuk pergi, datang Mercy ke tempatnya. Mercy bertanya tentang Harper, menginterogasi Kersen dengan banyak pertanyaan. Mercy mengeluh tentang sikap Kersen padanya, dan ia merasa terluka. Walau Kersen tak bermaksud, namun itu yang dirasakan oleh Mercy. Vince menemui Harper, memberitahu bahwa ia telah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki misteri kematian adiknya. Namun, Harper nampak tak ingin terlibat, dan ia terburu-buru meninggalkan Vince. Kemudian, Vince dengan sengaja mendengarkan dari intercom untuk mengetahui siapa yang menjemput wanita itu. Mobil putih Kersen nampak melaju di jalanan, dan diawasi oleh Mercy di dalam mobilnya. Mercy pun berusaha mencari tahu plat tentang Harper tinggal. Sementara di marina, terlihat Kersen dan Harper yang sedang berkencan, mengobrol banyak hal sampai pada saat Kersen akhirnya menyatakan kekagumannya pada Harper. Ia merasa bahwa wanita itu menyadarkannya dalam banyak hal. Esoknya, sepulang kantor, Kersen kembali menemui Harper di klub. Lelaki itu membicarakan tentang keinginannya untuk mengundurkan diri dari industri. Setelah acara peluncuran proyek mereka selesai, ia ingin hanya sebagai pemegang saham saja, tanpa harus setiap hari beredar di kantor.
Mereka pun bercis untuk awal yang baru. Carson mengantar Harper dengan berjalan kaki. Sambil mengobrol, lalu Carson mengajak Harper untuk pergi ke pondok keluarga. Di tengah hutan, ada sebuah pabrik anggur di dekatnya. Di akhir pekan, mereka pun meluncur menuju pondok. Pondok yang indah di tengah hutan dengan pohon-pohon besar yang mengelilinginya. Carson menurunkan pembekalan lalu membawanya menuju pondok. Sementara Harper mendengarkan ponselnya yang berisikan rekaman suara Vince yang berusaha memberitahu perkembangan terbaru tentang adiknya. Carson memanggil Harper dan mengajaknya mendaki. Mereka menikmati indahnya hutan. Tak sengaja, kaki Harper terkilir pada saat menyeberangi kali kecil. Kemudian, Carson pun menggendong Harper sampai ke pondok. You really don't have to carry me all the way home. Thank you. You're welcome. Menghabiskan malam dengan bermain kartu dan makan malam yang romantis, ketika Carson ingin mengambil botol minuman lagi, lelaki itu sempat mengucapkan, "Setidaknya kita tidak harus pulang dalam keadaan mengemudi," membuat Harper tercekat dan tiba-tiba terdiam. Raut mukanya terlihat sedih dan mengingat sesuatu. Dengan terseok-seok akibat kakinya yang terkilir, ia berjalan menuju beranda, seperti orang ketakutan ketika Carson datang menghampirinya. I have to use the bathroom. Sekeluarnya wanita itu dari toilet, Carson menghadangnya dengan tawaran es krim vanila, kesukaan Harper. Namun, wanita itu menolaknya, membuat bingung Carson atas perubahan sikap Harper. Kemudian, Carson mengutarakan niatnya untuk mengatakan sesuatu. Ia mengatakan, sejak awal bertemu, entah bagaimana mereka berkenalan, ia menganggap bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan. Tiba-tiba, Harper menyelak, lalu mengatakan bahwa Carson adalah pembunuh Jordan. Harper memberikan fakta-fakta, terus menuduh Carson, namun lelaki itu juga membela dirinya, bahwa ia dalam keadaan tak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya, Carson menanyakan ponsel Harper, berusaha untuk menggeledahnya. Namun wanita itu menyerang dengan melukai Carson. Ia lari dengan terpincang menuruni anak tangga. Sampai di bawah, tiba-tiba Mercy menghadangnya dan memukulkan sesuatu hingga Harper tersungkur. She's dead. I told you to stay out of it. Mercy mencoba menenangkan Carson, memberitahu kenyataan yang sebenarnya. Mereka terlibat perang bacot. Pada akhirnya, Carson pun menuruti Mercy. Mereka membungkus mayat Harper dengan kantong hitam besar, kemudian membuangnya di hutan. Carson dan Mercy pun meninggalkan pondok. Dengan menggunakan mobil masing-masing, lelaki itu tampak terpukul dan terus menangis dan menyesali. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan keadaan kucel dan amburadul. Hayden menyapanya, namun Carson terlihat emosi dengan perubahan yang ada di kantor. Marah-marah gak jelas, lalu menenangkan dirinya ke toilet. Ketika seorang detektif menanyakan keberadaan Carson, Mercy melindunginya dengan berbohong tentang keberadaan Carson. Detektif terlihat mencecar, namun Mercy terus melindungi. Detektif menahan mobil Carson, lalu meninggalkan kartu nama dan pesan. Sekeluarnya dari toilet, Carson nampak frustasi. Semua mata tertuju padanya. Mercy mengajaknya ke ruang rapat, membicarakan namun tak ada solusi. Sampai diputuskan oleh Carson untuk menemui detektif Hayes. Sampai akhirnya, Carson memutuskan untuk menemui detektif tersebut. Ketika sampai di kantor si detektif, tiba-tiba di depannya Vince yang sedang berjalan melihatnya. I'm sorry about that, Mr. Griffin. Di ruang tahanan, Carson nampak gelisah. Semua gerak-geriknya terlihat insecure. Detektif masuk dan memberitahu kalau Carson bukanlah pelakunya. Darah yang terdapat di mobilnya adalah darah binatang. Carson sepertinya tak percaya, dan Carson pun pergi dengan bebas. Ketika hendak meninggalkan kantor, Vince menemuinya dan meminta maaf. Vince menanyakan keberadaan June, dan Carson pun menampik mengenalnya. Sedangkan Mercy sudah menunggunya di pinggir jalan.